Riyadhus Shalihin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-khamis wal ishrun an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala ala kulli muslimin sadaqatun qala ara'aita illam yajid qala ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qala ara'aita illam yastati' qala yu'inu dzal hajatil malhuf qala ara'aita illam yastati' qala ya'muru bil ma'ruf awil khair qala ara'aita illam yaf'al qala yumsiku anisyarri fa innaha shadaqatun muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujahaa fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam Senin di Majelis Ta'lim Ahlul Kisah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat berkumpul, nikmat bersilaturahmi, nikmat kita bisa kembali mendengarkan daripada hadis-hadis yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mendapatkan kemuliaan ini kita dimuliakan untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, kenikmatan di alam barzakh, di padang mahsyar, sampai kelak kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pembahasan di dalam bab kathratu turukil khair, banyaknya jalan kita untuk mendapatkan kebaikan. Di dalam hadis yang terakhir yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab tersebut, yaitu hadis yang ke-25. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, alhamdulillah sudah pernah kita bahas sedikit daripada managib ataupun biografinya sebagai pengingat bahwasanya suatu hari beliau sedang sholat di dalam masjid di satu malam.
Beliau sholat di Masjid Nabawi. Kemudian ternyata bacaan sholat beliau itu didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad langsung mengeluarkan pernyataan bahwa suara yang indah yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari itu seperti keindahan suara yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, Abi Musa al-Ash'ari beliau pernah bercerita bahwasanya kharajna ma'a Rasulillah. Kami pernah keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di dalam satu perang. Artinya perjalanan Abu Musa bersama sahabat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan dalam tujuan untuk menghadiri satu peperangan. Wa nahnu sittata nafarin ala ba'irin na'taqibuh. Karena minimnya kendaraan unta yang dimiliki oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami, katanya Abu Musa al-Ash'ari, berenam secara bergantian menunggangi satu unta. Jadi unta siko itu dimiliki secara bergantian untuk ditunggangi oleh 6 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gantian berjalan, yang pertama naik, setelah lewat beberapa jarak yang pertama turun, yang kedua naik. Berjalan yang kedua lewat beberapa jarak, yang kedua turun, naik yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Satu unta, katanya Abu Musa al-Ash'ari, itu ditunggangi oleh 6 sahabat secara bergantian. Maka katanya sahabat Abu Musa, fanakubat agdamuna wa nakubat qadamayya wa saqatat adfari fakunna naliful kharqa ala arjulina. Karena satu unta itu ditunggangi oleh 6 orang secara bergantian, artinya banyaklah porsi berjalannya dibandingkan porsi naik unta, ya kan? Gilirannya tuh kaget, setelah 5 lewat baru naik lagi, 5 lewat baru naik lagi kan. Jadi aplusannya tuh lama, sehingga jarak yang kami tempuh itu lebih banyak kami tempuh dengan berjalan kaki dibandingkan dengan naik tunggangan unta. Karena hal tersebut, katanya Abu Musa al-Ash'ari, fanakubat agdamuna, maka banyak kaki-kaki kami ini yang terluka karena perjalanan yang panjang yang kami lalui dengan jalan kaki. Wa nakubat qadamayya, termasuk yang terluka itu kakinya aku. Kaki aku sampai terluka, bahkan wasaqatat adfari, kuku kaki aku itu terlepas. Jadi sepanjang perjalanan ini panjang. Maka fakunna, karena banyak yang terluka, karena sampai kaki itu ada kukunya yang terlepas, maka kunna nalifu, kami membalut seluruh kaki kami dengan kain. Fasumiyat bighazwah dzatur riqa, maka perang ini akhirnya diberikan nama atau disebut dengan perang ghazwah, perang dzatur riqa. Dzatur riqa itu apa dia? Dzatur riqa itu artinya kain yang dibuat untuk tambelan, kain yang dibuat untuk balut anduko. Nah, ini perban. Nah, karena kaki-kaki kami ini mayoritas, bahkan seluruh sahabat, apalagi Nabi Muhammad SAW, kaki-kaki kami ini terluka, akhirnya kami memperban daripada kaki. Maka perang tersebut dikenal dengan perang dzatur riqa. Dzatur riqa itu artinya perang yang penuh dengan perban. Perang yang penuh dengan perban. Kemudian limakan kunna nasibu ala arjunil mil kharq thumma inna Aba Musa nadima ala dzikri dzalik. Akhirnya setelah cerita ini,
Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari nyesel. Jadi cerita ini kita tahu dari siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Tadi pagi barusan kami belajar di dalam kitab Abu Syuja. Ada salah satu daripada kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang diadakan ketika dalam keadaan genting. Salah satu caranya adalah sholat dengan metode Dzatur Riqa. Sholat dengan metode Dzatur Riqa. Nah, Dzatur Riqa ini itu khilaf ulama. Kenapa perang ini disebut dengan perang Dzatur Riqa? Mak mano cara pelaksanaannya? Dzatur Riqa itu komando atau panglima perang itu membagi pasukan menjadi dua bagian. Kalau musuhnya itu ada di selain arah kiblat, musuhnya ada di selain arah kiblat, maka pasukan ini dibagi dua oleh imam. Dibagi dua, bisa dua sof atau empat dan seterusnya. Yang penting dibagi dua. Kemudian satu rombongan pasukan itu melok takbiratul ihram bersama imam. Pasukan yang lainnya jago. Nah ini, ketika imam sudah selesai melaksanakan sujud yang kedua dari rokaat yang pertama, ini kan artinya satu rokaat sudah disempurnakan. Maka pasukan yang pertama itu niat mufarokoh, yang melok sholat bersama imam. Niat mufarokoh, mereka menyempurnakan sholat dewek-dewek. Sampai salam, setelah salam mereka berangkat untuk ngentikan posisi wong yang belum sholat. Jadi gantian nyago. Nah, yang nyago tadi datang. Kemudian melok di rokaat kedua imam. Ketika imam tasyahud akhir, kan imam sudah 2 rokaat. Kan sholatnya sholat qashar. Imam sudah 2 rokaat. Yang pertama 1 rokaat itu bersama pasukan rombongan pertama. Nah, kemudian ketika imam rokaat kedua, rombongan yang nyago masuk ke dalam sholat. Artinya yang kedua ini baru 1 rokaat, sedangkan imam sudah 2. Namanya masbuk kan? Nah, masbuk. Nah, kemudian ketika imam tasyahud akhir, maka pasukan yang kedua ini mereka berdiri menyempurnakan sholat dewek-dewek. Kemudian nyusul imam di tasyahud akhir. Nyusul bahasanya bukan mufarokoh. Nyusul imam di tasyahud akhir sehingga mereka mendapatkan salam bersama imam. Jadi dikatakan oleh ulama, kelompok atau rombongan kloter sholat yang pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kelompok kloter yang kedua mendapatkan salam bersama imam. Jadi rato, adil. Dapat bagian satu sama lain. Nah, cara sholat ini disebut dengan sholat Dzatur Riqa. Sholat Dzatur Riqa. Nah, ini khilaf ulama. Kenapa disebut Dzatur Riqa? Ada yang berpendapat karena tempat terjadinya perang itu terjadi di Dzatur Riqa. Ada yang ngomong bukan. Kenapa disebut dengan Dzatur Riqa? Karena ini tadi. Karena yang disebutkan oleh Imam Abu Musa al-Asy'ari, cerita bahwasanya sahabat itu kakinya banyak yang terluka, kemudian mereka perban kaki-kaki mereka. Nah, perban itu bahasa Arabnya riqa, Dzatur Riqa. Maka dikenallah perang ini dengan perang Dzatur Riqa. Nah, Abi Musa al-Asy'ari ketika beliau sudah menceritakan tentang cerita kejadian perang ini, akhirnya beliaunya nyesel cerita. Kenapa lah nyesel kira-kira? Apalah? Ma kuntu asna bi an adzkuruh ka'annahu kariha ayyakuna syai'an min amalihi afsyah. Karena beliau khawatir kaget seakan-akan menyombongkan diri tentang apa yang telah beliau lakukan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi takut riya. Jadi beliau ketika sudah terlanjur cerita ini, akhirnya nyampe ke kita. Kan bocor kan? Dzatur Riqa. Kita tahu bahwasanya Dzatur Riqa itu ternyata sahabat kaki mereka banyak yang terluka. Taunya dari siapa?
Yang pertama kali cerita Abu Musa. Sedangkan sahabat yang lain tak kati yang cerita. Nah akhirnya dia nyesel, ya Allah, ngapalah aku cerita? Kan kadang-kadang kita mah itu. Misalnya kita hadir majelis, kemudian ada sesuatu yang menakjubkan yang kita jingok di majelis tersebut, yang lain diem, bisa nahan mulut. Yang si kok ni karena saking senengnya dia nyingok sesuatu tadi, akhirnya dibocor kayaknya. Nah akhirnya yang bocor itu nyesel, takut kaget adoria. Masya Allah, mereka para sahabat Rasulullah SAW sangat hebat di dalam perjuangannya bersama Nabi Muhammad SAW. Dan walaupun perjuangannya hebat, mereka tetap menjaga hati agar selalu ikhlas lillahi ta'ala. Bedanya sama kita, perjuangannya taruh kala ado tapi minim, belum lapo-lapo tapi ceritanya sudah kemana-mana. Kita kalau misalnya lokak sago model ma itu, Nabi ngajak sahabat untuk berjalan jauh, sahabat itu bukan tak tahu. Begitu disebut oleh Nabi kita ke arah sano, misalnya kalau disebut Zaturiko itu katanya ulama satu tempat namanya Zaturiko, mereka tahu oh Zaturiko itu jauh. Kemudian Nabi ngomong pula, siko onto nemwong. Nah, kalau sago kalau jadi itu. Kalau model-model macam kita nih. Kalau model kita nih antara majelis yang makan godo-godo sama majelis makan pempek telok. Pempek telok tapi dos sama pempek telok yang iwak, masih milih iwak gitu benar? Ya dah. Karena kita semangat berjuang nih masih minim, tapi ceritanya sudah kemana-mana. Wah, nagalo itu sak hati anak sago. Manda ana. Bukan man ana tapi manda ana gawe ini tidak jadi. Nah ini hilang kelah. Jadi nyesel Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau cerita, Masya Allah, aku terlanjur nyeritakan hal ini, padahal sahabat-sahabat yang lain mampu untuk mengunci lisan mereka untuk tidak menceritakan perjuangan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Abu Musa al-Asy'ari sebelum beliau wafat, lamma tadara Abu Musa qala, ketika beliau ini dalam keadaan ihtador tu di saat sakaratul maut, di ujung-ujung daripada hayat, maka beliau ngomong kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, uzkuru sahibar raghif, kamu ingat-ingat seorang yang dikenal dengan julukan sahibar raghif. Apa dia julukannya? Sahibar raghif. Sahib itu artinya wong yang punya, raghif itu artinya roti kering. Kan minggu yang lalu tamunya galak nyebut raghif. Raghif itu roti kering. Jadi katanya Abu Musa al-Asy'ari, wahai anak-anakku, jangan lupa sepanjang hidup kamu jangan lupa cerita yang terjadi dengan wong yang dijuluki dengan sahibar raghif, wong yang punya roti kering. Nah, apa dia ceritanya? Dijelaskan bahwasanya kana rajulun yata'abbad fi sauma'ah sab'ina sanah. Sahibar raghif ini adalah seorang lelaki yang hidup di masa Bani Israel, yang dionyo ini yata'abbad fi sauma'ah, beribadah di tempat ibadahnya sab'ina sanah, 70 tahun. Ibadahnya 70 tahun. Khalwat, uzlah, tidak metu-metu dari tempat dia ibadah itu selama 70 tahun. Lalu la yanzilu illa fi yaumin wahid. Selama 70 tahun itu tidak pernah keluar kecuali satu hari. Illa fi yaumin wahid. Fashabba syaitanu fi ainihi imra'atun. Akhirnya setelah dia 70 tahun beribadah itu tidak keluar kecuali satu hari, pas turun setan menggoda dia. Apa dia godaannya? Imro'ah. Lewat perempuan. Kita ni KO sama betino. Urusan betino ni KO tu lah. Lanang ni beraninya di luar.
Tapi kalau di rumah, iyo mah. Mak manu kendak mama tulah. Nah, sago kan kendak mama tulah. Akhirnya apa? Setan menggoda dia dengan ada sosok perempuan cantik yang mana akhirnya si lanang ini, Sohibar Roghif ini tergoda sehingga dia tinggal bersama perempuan itu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Ibadahnya 70 tahun. Kemudian tinggal sama betino 7 hari 7 malam. Tsumma kushifa anir rajul ghita'uh. Maka setelah lewat masa 7 hari 7 malam itu terbuka, ingat. Dia ni sadar wong yang ahli ibadah ni, ya Allah, ini nih berdosa ini tak boleh. Kita berduaan sama betino yang bukan mahram dalam satu tempat, apalagi sampai 7 hari 7 malam. Ada pastilah terjadi sesuatu yang terjadi. KO tuh lah gitu. 7 hari 7 malam. Becak apa namanya? Becak kucing nyingok iwak pedo. Iwak pedo kan asinnya tuh, baunya tuh kan nyenget. Tergoda tuh lah kalau kucing tuh. Model gitu mah itu juga. Akhirnya apa? Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakharuja taiban. Dia keluar dari rumah tersebut, dia bertobat kepada Allah. Fakana kullama khotwatan shalla wa sajad. Cara taubatnya mak manu, setiap dia berjalan satu langkah. Coba jingok ini. Ini coba taubatnya. Setiap dia berjalan satu langkah, kullama khotwatan. Setiap dia berjalan satu langkah, shalla wa sajad. Dia salat dan sujud kepada Allah. Hebat tak taubatnya? Setiap selangkah stop dulu. Salat, sujud. Berjalan lagi, tegak salat. Setelah salat berjalan selangkah, salat seterusnya. Sampai dia akhirnya kecapean. Ketika dia kecapean, akhirnya dia terpaksa karena sudah kemalaman. Berjalan, salat, selangkah lagi, salat lagi, selangkah lagi, salat lagi. Model taubat nasuhanian ini. Bukan taubat-taubatan model kita. Tobat nasuha, akhirnya dia kecapean, kemalaman, dia tertidur di satu tempat yang mana di tempat itu ternyata banyak wong yang tidur di situ, ada wong 12, galo-galonya wong miskin. Jadi dia sama wong 12 tadi wong 13. Nah, wong 12 ini yang miskin ini yang tinggal di tempat yang si orang yang bertobat atau Sohibur Roghif ini, ternyata setiap hari ada yang nanggungnya. Ada yang menjoi mereka makan. Setiap hari ada seorang ahli ibadah yang ngawak roti ke tempat itu untuk membagikan satu persatu roti kepada miskin tadi. Jadi dia ngawak 12 roti besoknya tuh. Pas ngawak 12 roti dibagi-bagi. Bagi siko. Pas ngelewati daripada yang bertobat tadi dinjoknya. Sampai ke ujung ternyata kurang siko. Nah, kan biasa kan 12. Akhirnya yang tidak kebagian tadi ngomong sama yang ngawak roti. Mak mano, aku kok tidak dibagi. Akhirnya bingung siapa namanya? Yang ahli ibadah yang biasa sedekah ini. Aku tidak pernah tidak magi-magi. Galau-galau aku bagi gato. Maka dia ngomong. Dia tuh tidak ngitung kan, magi-magi gebe. Dia ngomong akhirnya, Payo, siapa yang ngembek dua? Benar ini ceritanya. Nah, kamu nih makonya kalau ada acara tahlil jangan ngembek dua. Lah dihitung palanya itu tuh. Wah ini yang undangan nih wong 300 ading, ngawek lah makanan 300. Kurang ternyata. Oh, ketia dia ngembek dua. Siapa yang ngembek dua? Dak kate. Akhirnya yang si Taib, orang yang bertobat ini ngaku. Dia berdiri, langsung dia nunjukkan Roghif. Dia menunjukkan rotinya tadi kepada si miskin yang tidak dapat bagian roti. Padahal biasanya dia dapat. Akhirnya apa? Setelah kejadian itu dia meninggal. Diceritakan di dalam kitab ini, kitab bahwasanya Abu Musa cerita ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan amal ibadah dia selama 70 tahun.
Kemudian di timbangan sebelahnya Allah taruh 7 hari 7 malam bersama betino. Allah bandingkan 70 tahun sama 7 hari 7 malam sama betino. Kalah itu. Jadi 7 hari 7 malam maksiat itu mengalahkan 70 tahun ibadah. Nastaghfirullahaladzim. Alangkah banyak gitu punya dosa. Akhirnya gugup. Yang bertaubat ini gugup, minta mendapatkan pertolongan, diminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ngenjuk dia pertolongan lewat apa? Sedekah dia satu potong roti tadi. Satu potong roti tadi ditaruh di amalnya sehingga apa? 7 hari 7 malam itu dikalahkan oleh sedekah satu potong roti. Makanya disebut sohibar roghif. Disebut sohibar roghif, wong yang punya roti kering. Nah, ini pesannya Abu Musa al-Asy'ari kepada anak-anak beliau sebelum Abu Musa meninggal. Ingat anakku, ingat kejadian sohibar roghif. Ingat, jangan lupa. Maksudnya apa dia? Cerita bahwasanya sekecil apapun maksiat itu berbahaya. Bisa mengalahkan 70 tahun ibadah. Sekecil apapun ibadah, bisa jadi itu ibadah yang diridhoi Allah. Ternyata sepotong roti sedekah itu mengalahkan maksiat, yang mana maksiat itu mengalahkan 70 tahun ibadah. Jadi galo-galo jangan kita pandang surahnya, jangan kita pandang majas zahir ibadah ataupun maksiat. Kecilnya maksiat belum tentu itu kita bakal selamat masuk surga. Belum tentu. Bisa jadi gara-gara maksiat yang kita anggap kecil, gara-gara itu kita naudzubillah masuk ke dalam neraka, dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kecilnya ibadah yang menurut pandangan kita bisa jadi itulah amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian daripada sekelumit yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Nah, beliau ngomong, An Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, katanya Abu Musa al-Asy'ari, ala kulli muslimin shadaqatun, atas setiap orang Islam itu ada sedekah. Sudah kita bahas di minggu yang lalu bahwasanya kalau kita pandang dari segi susunan kalimat, maka ketika Nabi Muhammad mengatakan ala kulli muslimin shadaqatun, setiap muslim itu wajib untuk mengeluarkan sedekah. Jadi lafaz ala kulli muslimin shadaqatun itu menunjukkan makna wajib. Karena susunan kalimat ada kalimat ala. Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Jadi kalau ada kalimat ala, maka itu maknanya makna wajib. Akan tetapi sebagaimana yang sudah kita bahas juga, ketika ulama membaca hadis ini, maka mereka sepakat mengatakan ini sedekah bukan sedekah wajib, akan tetapi secara fikih ini sedekah sunnah. Lo kenapa sunnah? Karena idak kati sedekah yang wajib kecuali zakat. Zakat yang wajib, selain zakat itu hukumnya sunnah. Infak ke masjid, infak ke pondok pesantren, infak ke misalnya panti asuhan dan seterusnya itu sifatnya sedekah sunnah. Yang wajib cuma zakat. Maka hati-hati nian. Urusan zakat ini hati-hati. Kalau kita pengen mengeluarkan zakat, maka jangan kita pakai ilmunya kita dewek, pakai caranya kita dewek, bertanya. Jangan kita taunya zakat tuh 2,5% bertanya. Karena 2,5% dari 100 juta sama 2,5% dari 200 juta memang sama-sama 2,5%, cuma dari berapanya beda. 2,5% dari 100 sama 200 itu hasilnya beda. Nah, kadang-kadang kita ini asak ngitung yang seharusnya masuk hitungan kita tidak masuk kita anggap ini tidak wajib, sehingga kita nisabnya jadi
kurang. Yang seharusnya harta yang wajib kita zakat itu 500 juta, gara-gara kita coro dewe. Kita ngitungnya bukan coro kitab tapi coro pasar. Kalkulasinya kalkulasi bukan kitab tapi kalkulasi pasar. Akhirnya 2,5%-nya memang 2,5, tapi tidak sesuai nisab yang ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati. Kalau memang kita tidak baca banyak sedekah sunnah, jangan sampai yang wajib kita teledor. Karena banyak. Anak ngatakan banyak nian yang dia ngaso sudah metu ke zakat, tetapi ternyata zakatnya tidak sah. Tidak sahnya ngapo? Karena yang diunjuknya kurang. Tidak sahnya ngapo? Karena yang diunjuk ternyata wong yang diunjuknya tidak tepat sasaran, salah. Misalnya, banyak contohnya. Ada yang datang ke Masjid Al-Haddad. Ana lagi bangun masjid. Ada yang datang ke Masjid Al-Haddad. Coba kalau bangso pengurus masjid itu wong yang tidak ngerti. Dia ngawa amplop, siapa yang tidak tergoda? Amplopnya itu tebel, kadang-kadang isi 3 juta, ada yang kadang 5 juta, bahkan ada yang 10 juta ngawa duit. Ini duit kan kerupuk. Duit 3 juta, ada yang ngawa 5, ada yang ngawa 10. Ustadz, ana ini adonian, ini zakat ana untuk bangun masjid. Mana baca? Nah, berarti dia tidak tahu bahwa zakat ini ada peruntukannya. Tidak boleh asak ngenjok be, yang penting aku metu ke dinjok-njok ke. Nah ini, jadi zakat kepada masjid tidak boleh. Jadi hati-hati panitia masjid, misalnya pas Ramadan, musimnya itu kan menerima zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako, wakaf, galo-galo, include. Kalau anak jadi ini buat spanduknya, galo-galo harta kamu unjuk kami be. Nah itu sekalian. Payagin no. Galo-galo harta kamu unjuk kami be, payagin no mana? Nah pengelolaannya na'udzubillah, hati-hati. Nah kadang-kadang mereka juga belum tentu zakat kadang-kadang. Mereka nih nyebutnya zakat bisa jadi sodako. Nyebutnya sodako ternyata zakat. Nah ini gara-gara minim ilmu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan ibadah susah kita ibadah ternyata tidak sesuai syariat. Maka bertanya, ala kulli muslimin shadaqatun, atas setiap orang Islam maka dianjurkan dia untuk mengeluarkan sedekah. Maka sahabat ngomong sama Nabi Muhammad, araita illam yajid. Kata Nabi tadi kan ngomong, setiap muslim nih alangkah bagusnya kalau dia sedekah. Sahabat ngomong sama Nabi makmano kalau dia tak pacak sedekah. Araita illam yajid, dia tak katik duit untuk sedekah. Nabi, kadang-kadang kami ini pengen sedekah, tapi kami tak punya duit untuk sedekah. Sahabat ngomong itu bukan karena pelit, tapi memang sahabat keadaannya tidak katik nian. Bukan cara kita tak katik. Padahal ada. Tak katik, padahal ada. Bukan cara kita. Tagilah dulu yang lain. Kaget kalau sudah kayak anak mengangkap inyo. Ujung-ujungnya tidak juga. Kan modelnya cowok gitu. Ilam yajid Nabi, mana kalau tak katik? Maka dijawab oleh Rasulullah. Ini jawaban dari Nabi, bukan dari Ali. Ingatkan, ini jawaban dari Nabi, bukan dari Ali. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kau dak kate, ya malu biade. Berejo supaya kau punya duit untuk sodako. Jangan misalnya ada perintah dari Nabi Muhammad untuk sodako. Nabi mana kalau dia dak kate duit untuk sodako, ya sudah, jangan sedekah. Tidak, Nabi tak ngomong itu. Kata Nabi, ya malu biade. Ayo bekerja. Ayo cari duit. Fayanfa'u nafsah, maka ketika dia bekerja nyari duit, hasilnya bisa dia manfaatkan untuk dirinya. Fayanfa'u nafsahu, dia bisa bekerja, hasilnya itu manfaat untuk dirinya. Wa yatasoddaq, kemudian selebihnya dia bisa bersedekah. Nah ini artinya di sini menunjukkan secara tersirat perintah dari Nabi Muhammad kepada seluruh umat kita ini jangan menjadi umat yang bermales-malesan. Tidak boleh mentang-mentang dak kate gawian sudah ta'annas be ngandon. Ngandon. Kalau ngandon galak, kalau ngandon tuh. Jadilah inti jadi jangka we.
Jadi jangka kapal ngandon kan. Nah, nyelem itu. Lah, ya'mal biadeh kata Rasul. Ayo begawe, ayo bekerja. Cari duit, cari kita rezeki, cari kita manfaat supaya bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan bisa bersodakoh. Nah, di sini masalah pekerjaan ini apa namanya menunjukkan sekali lagi Nabi lebih demen ketika kita punya sifat afif. Apa afif itu artinya? Tidak menjadi pribadi yang minta-minta. Sekarang kan jadi fenomena sekarang di akhir zaman. Banyak di simpang-simpang jalan yang tukang minta. Sekarang ini jadi profesi. Jadi sekali lagi ana ingatkan. Kalau kita yang merasa mampu untuk bersedekah, ahsan. Lebih baik duitnya itu kita kumpulkan, kita unjuk kepada wong yang benar-benar kita tahu dionyo sholat, dionyo kelanggar, dionyo ini rajin ibadah dan dia dalam keadaan miskin. Dibandingkan kita ngenjuk wong yang notok rumah kita dan kita masih tanda tanya dia ni sholat atau tidak. Berjalan ke rumah kita notok, dia ni semayang atau kita tidak tahu. Lebih baik kita cari siapa keluarga kita yang membutuhkan, yang kita tahu dionyo sholat dan seterusnya. Itu lebih baik, jauh lebih baik. Apalagi ada ungkapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yahillu, tidak dihalalkan la tahillu sedekah, tidak dihalalkan sedekah bagi wong yang dionyo minta-minta sedangkan dionyo itu mampu untuk begawi. Awak masih mampu untuk begawi kok minta-minta. Nah, tidak boleh. Kita ngenjonyo, maka itu hukumnya haram kata Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi dia ngomong Nabi ya. Maka kita pilih-pilih. Kalau nak ngenjuk sedekah, pilih-pilih yang benar-benar dionyo itu ahli ibadah, dionyo ada kemauan untuk nyari duit, cuma ada keterbatasan, dia sudah nyari, bahasanya itu banting tulang, cuma rezekinya memang sempit. Nah, ini kesempatan kita untuk membantu dia. Tapi kalau yang dionyo itu gawinya ngandon di perempatan, apalagi sekarang, minta maaf, anak harus jelaskan ini. Sekarang ini kita bingung nak ngatokan ini nih pekerja seni atau pengemis. Bingung kita nak ngatokan mereka nih pekerja seni atau pengemis. Yang silper itu nah. Di pinggir jalan di perempatan badannya galo-galo di silper kenyo. Nanggung coba naik kelas naik di gol ke sekalian. Hewan emas. Kita bingung nak ngokomi mereka nih pengemis atau pekerja seni. Kalau memang mereka nih pekerja seni, tadi anak kelakai juga masuk akal omongan dia. Omongan wong jalan juga. Anak nanyo, ini beb, ini Om Jack. Om Jack nih Ja'far Haddad. Beliau ini kan banyak pengalaman kemana-mana kan melanglang buana. Jadi wong jalan beliau. Jadi anak nanyo, Om Jack, ini nih pekerja seni atau pengemis? Ustadz, tahu anak kalau pekerja seni itu Ustadz dia duduk mantep. Dia duduk mantep, kemudian di depannya dia taruh otak, yang galak ngenjuk jatuhin, anda sudah. Itu pekerja seni, dia punya kesenian, keterampilan di dalam keseni. Kemudian bagi yang pengen kano demen dengan keseniannya, silakan ngenjuk. Nah, kalau yang ngado-ado ini kan kenyataannya tidak pengemis yang menjelma menjadi pekerja. Jadi saya salah kita nak ngukumi. Ada yang berubah jadi badut. Ya kan, badut Spiderman, macam-macam sekarang nih. Apalagi anak dengar ini anak nanyo yang silper itu, mereka tuh kadang-kadang silpernya itu tidak dihilangkan, bisa dipakai 2-3 hari. Nah, artinya mak mano? Nah, itu sudah. Nah, ini jadi kita harus hati-hati. Kita kadang-kadang punya niat untuk berbuat baik, tapi kalau tidak tepat sasaran, jadi sayang. Lebih baik kita tunjuk yang memang benar-benar jelas. Ya'malu biyadeh fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kata Rasulullah ketika beliau ditanya, Nabi Muhammad, mak mano kalau misalnya dionyo itu pengen sodakoh tapi tidak kate duit, maka kata Rasulullah, ya'malu biyadeh, payu dia begawi, cari gawiannya itu begawi tempat wong atau muat
keterampilan dewek sehingga ada hasilnya, fayanfa'u nafsah, hasilnya itu buat dirinya dan dia bisa lebihnya untuk bersedekah. Qala, sahabat nanya lagi. Ara'aita illam yastati. Nabi Muhammad, mak mano kalau misalnya dionyo idak pacak begawi. Nah, sahabat ni detail nanya. Kata Nabi tadi kan begawi, biar ada harta untuk sodako. Kalau tak pacak begawi mak mano Nabi? Idak pacaknya gara-gara apa? Idak pacak satu yang diuzurkan oleh syariat, dionyo sibuk di dalam pondok pesantren nyari ilmu. Nyari ilmu syariat. Jadi kita kalau nak sodako, unjuklah pondok pesantren. Minta maaf, hatta ke panti asuhan masih remang-remang sekarang nih. Ngenjuk sodako ke panti asuhan masih remang-remang. Kadang-kadang anak didiknya tuh datangan be kalau ada acara, apalagi 10 Muharram. Rami di panti asuhan tuh. Kaget sisanya hilang galau-galau, tidak galau-galau. Tapi ada yang anak didiknya tuh undangan bagi be kayak 50-50. Misal dapat dari acara 100, 50 untuk kamu, 50 untuk aku. Nah, sekarang segala apa jadi duit sekarang nih kan. Nah, lebih baik kita ngenjuk pondok pesantren. Mereka itu qiyamul lail, mereka itu ngaji Al-Quran, mereka itu mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Maksiat tidak pernah seperti maksiatnya kita. Mendingan mereka tahu lah ada maksiat itu, tapi tidak selandas kita. Kalau kita ini landasnya kan, mata laju, kuping laju, lisan laju, landas gitu. Tapi kalau mereka terjago, mereka tidak dengar apa yang kita dengar, mereka tidak nyingok apa yang kita jingok. Makanya ngenjoklah ke pondok pesantren. Nah ini, jadi anak-anak yang dionyo seharusnya kan kalau dalam syariat itu, ketika dia sudah balik, maka dia diwajibkan untuk nyari duit dewek. Dalam syariat, kita sebagai seorang anak sudah balik dan mampu untuk bekerja, maka wajib untuk bekerja sendiri, mandiri dong, cari duit dewek. Nah, tapi ternyata dia sibuk belajar di pondok pesantren, maka dia boleh untuk kita berikan sedekah ajib, silahkan. Atau tidak mampunya gara-gara apa? Gara-gara sakit. Dia masih muda tapi stroke, punya tanggungan, anak bininya ada. Nah ini perlu kita santuni. Ini perlu kita bantu. Ara'aita illam yastati. Kalau dia tidak mampu, wahai Rasulullah, mak mano? Tidak mampu gara-gara dia belajar. Tidak mampu gara-gara dionya sakit. Atau tidak mampu gara-gara tidak punya keterampilan. Ada kan wong model itu. La yamut wa la yahya. Orang mutu ngentekkan biaya. Sudah dak mutu ngabis ke biaya. Apa dia? Dak kati embean. Disuguh ini salah. Ada model itu kan ada. Tidak galau-galau kan sempurna. Kita jingok jadi pelajaran jadi. Ada wong yang kita paksakan kalau dia begawi rugi itulah ada. Sunya godong ada. Nah ini yang model ini ara'aita illam yastati, maka apakah dipaksa untuk begawi? Jangan, kage ancur we urusannya. Lalu mana? Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Wong yang tidak mampu begawi, maka kata Nabi, sedekahnya dia yu'in, memberikan i'anah, memberikan pertolongan dzal hajatil malhuf kepada wong yang membutuhkan pertolongan. Artinya ini bebas, pertolongan dalam bentuk bukan duit, bukan material, tapi moral kan. Jadi bentuknya misalnya ada wong yang nak nyebrang, misalnya pas lagi acara dibutuhkan ngobeng, tegak. Ini bagian daripada sodako. Kemudian bukan tegaknya tuh set langsung dodo. Nah skewen namanya. Kan? Cak yoyo ni yang tegak. Tegak. Oh, alhamdulillah. Panitia ni lah alhamdulillah. Lah sudah apa namanya? Lah sudah berbaik sangko. Nah, alhamdulillah banyak yang bantu. Set. Nah, acara lo. Model itu. Lah. Kemudian banyak yang bisa kita kerjakan daripada dzal hajatil malhuf ini. Wong yang dionyo punya barang keberatan, kita bantu dan seterusnya. Ada wong yang nyampak dari motornya, jangan kita keker dulu, jingok itu dulu. Stop kan Palembang fudul kan. Stop dulu kami macet sampai tak taunya ada wong nyampak kan daknya tuh bantu. Nah, bantu kalau yang cukup mantunya wong duo, maka yang sisanya berlarilah. Kalau kita stop macet akhirnya kegok galau-galau. Nah ini yu'inu dzal hajatil malhuf. Qala
Maka Nabi ditanya lagi oleh sahabat, "Araita illam yastati?" Nabi Muhammad kalau dia tak baca mantu mak mano? Nah, sanggup model ini kan? Dia sebagai tak baca. Dak kate dia kemampuan untuk begawe. Akhirnya apanya kata Nabi, tolong wong, tidak baca nolong juga. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Maka minimal dia memerintahkan perbuatan ma'ruf atau perbuatan baik. Nah, memerintahkan perbuatan ma'ruf ataupun baik. Di sini perlu ana berikan arahan bahwasanya di dalam memerintahkan perbuatan yang baik tentu dengan cara yang baik. Jangan sampai di dalam penyampaian kita untuk memerintahkan perbuatan baik akhirnya gawinya jadi kacau balau. Sekarang ini minta maaf, lagi banyak juga kasus pecahnya tali silaturahmi, yang sayangnya silaturahmi itu pecah di masjid ataupun musola. Kita ngalami sudah masyarakat, jamaah masjid sama-sama tinggal di situ, sama-sama sholat di situ. Gara-gara ada masalah dikit, yang sikok megaso dia ni bener ngenjuk tahu wong yang menurut dia salah, yang dinjuk tahu megaso bener idak galak disalahi, ujung-ujungnya bebala putus tali silaturahmi. Kadang-kadang banyak antara makmum dengan imam. Yang imam ini nganggep bahwa dirinya yang paling pantas untuk menjadi imam, sehingga ketika ada wong lain yang dionyo seharusnya jadi makmum maju, dionyo terlambat, akhirnya dia jadi makmum, langsung dia mencak-mencak. Dia mencak-mencak, tidak demen, ini tak sah solatnya, ini Fatihahnya tidak bagus, ini dicarikan alasan-alasan, tidak sesuai ilmunya. Lah, kita oke. Kalau memang nak menyampaikan sesuatu yang ma'ruf, maka sampaikanlah dengan cara yang ma'ruf supaya kerukunan silaturahmi itu tetap terjaga. Jangan kita membawa slogan ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, tapi akhirnya kita malah membuat keonaran. Jangan. Jadi ini perlu. Jangan mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak masalah. Misal kita tahu di sholat ketika kita jadi imam itu disunnahkan bagi imam apa dia? Setelah dia membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, kan dia disunnahkan maca surat. Sebelum dia maca surat disunnahkan untuk ada saktah. Saktah itu artinya jeda. Jangan langsung maca surat. Stop dulu. Enjok kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Kitanya juga disunnahkan untuk memberikan waktu sekadar kita membaca Fatihah. Ini sunnah. Jadi kita kalau ada imam yang model itu, makmum jangan suuzon. Oh, imam ni caknya lupa surat caknya. Kelamuan kan? Waladhdallin amin, diam dia. Nah, diamnya ni sunnah. Untuk apa? Memberikan kesempatan bagi makmum membaca surat Al-Fatihah. Selesai Fatihah, ketika imam baca surat, makmum pacak dengar surat yang dibaca oleh imam. Sehingga pahala makmum banyak. Dia pacak dengar surat. Itu pertama. Yang kedua, kalau imamnya salah, makmum pacak ngingatkan. Nah, itu faedahnya. Jadi diam imamnya. Waladhdallin amin, diam. Ini saktah hukumnya sunnah. Si makmum tak boleh suudzon. Imam ni caknya lupa. Kira-kira apalah ini? Panjang lama pula. Ini sunnah. Ini pertama. Yang kedua disunnahkan kita kalau jadi imam disunnahkan surat yang kita baca di rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Jangan kita balik. Surat di rakaat pertama kita baca Alam Nashrah. Di rakaat yang kedua kita baca Ad-Duha. Tidak, terbalik. Wad-Duha dulu baru Alam, Al-Falaq dulu baru An-Nas, dan seterusnya. Nah, ini ilmunya. Kalau kita jadi imam, praktekkanlah ilmu seperti itu. Cuma kalau kita posisi jadi makmum, Allahu Akbar, kita terlambat. Biasa aku nih imam tuh lah ustaz. Cuma aku tuh terlambat. Itulah kadang-kadang jamaah ni galak macak-macak.
Tidak demen, hati-hati. Berarti selama ini imam kau tuh adoria, tidak boleh. Kalau memang wong itu nak jadi imam selain gitu silakan jatori. Yang penting dionyo bacuan Fatihahnya itu benar. Jangan mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Allahu Akbar, dia jadi imam, kita jadi makmum. Yang biasa kita ini jadi imam. Akhirnya pas maca Fatihah kelar, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dak jaku? Nah, mana ngerti dia ni? Seharusnya kan ini sunnah dulu. Itu. Ya dah. Ngoceh dia. Kemudian maca pula Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dah. Ini kan waktu bertamu Al-Falaq dulu memang sudah. Akhirnya selesai sholat, ngomong dia. Kau ni tak baca, bukan kayak itu, tak cocok. Nah, ngomong tak cocok tuh kalau kita. Kalau untuk wong jangan gampang ngomong tak cocok, jangan mempermasalah itu kan nak mano be hukumnya sunnah. Kalau sunnah tuh sholatnya tetap sah. Ustaz, bukan itu be Ustaz. Jadi ngapa kalau bukan itu be? Al-Fatihah juga tidak sah. Wah, ngomong Al-Fatihahnya juga tidak sah Ustaz. Ini hati-hati nian. Terjadi gesekan di masjid musola nih gara-gara saling tuding Fatihah tidak sah. Padahal yang nuding juga tidak sah juga Fatihahnya. Anak pernah di sikok masjid baru ngisi di situlah kan jebak gitu. Kan jebak ternyata di masjid itu lagi ada prahara. Lagi ada perang besar. Jadi gara-gara imam muda sama imam tua. Imam muda ni fase, imam tua dianggap tidak fase. Ujung-ujungnya imam muda ni maju, imam fase tidak jadi sholat, ngedong-ngedong pintu. Degal. Gara-gara amar ma'rufnya salah cara. Jadi ini hadirin, kita amar ma'ruf nahi mungkar boleh, cuma ingat jangan salah cara. Biar tidak salah cara, sempurnakanlah ilmu. Wong yang punya ilmu sempurna, insya Allah caranya pasti sempurna. Wong yang caranya salah, yang over. Wong yang over tuh over ketika di lapangan, over ketika di medsos, itu nggak punya ilmu. Di medsos ini kalau muat status over, itu tak punya ilmu. Bantai, pembela, ini tak punya ilmu dia. Kalau dia punya ilmu, di medsos dia tidak over, karena tahu penempatan kalimat, dan di lapangan juga dia tidak over. Nah ini hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perangkap jebakan dari kaum Yahudi dan Nasrani yang ingin memperpecah belah persatuan umat. Hati-hati akhir zaman ini, akhir zaman. Jangan kita di masjid sudah bebala, apalagi kaget di luar masjid, di musola lagi bebala, apalagi di luar. Pantaran imam makmum, pantangan son lagi bebala gitu. Pantangan son be, bebala. Aku tak demen son ini model bebala. Nah ini gara-gara mak itu be kita bermusuh-musuhan. Akhirnya mano kita nak satu soft ketika berjuang di belakang Imam Mahdi. Jadi ayo perkuat persatuan. Terakhir, qala ara'aita illam yaf'al. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, mak mano kalau dia tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, qala yumsiku anisyar fa innaha sedekah. Ini minimalnya sedekah. Kita ni diperintahkan untuk menjadi pribadi yang mampu hadir di dalam seluruh kondisi dan situasi. Kalau wong lagi butuh sedekah, kalau wong ada butuh bantuan bantu, kalau ada wong butuh dia salah kita arahkan. Tidak mampu, sedekah tak punya, nolong wong tak punya, amar ma'ruf juga tidak punya, maka minimal kata Nabi, jangan menjadi wong yang ngerusak. Tidak pacak berbuat, diem bae. Jangan ngerusak. Yumsiku anisyar. Caronyo sodakoh yang terakhir, yumsik anisyar. Jago diri, jangan sampai berbuat buruk untuk diri atau memberikan keburukan kepada orang lain. Fa innaha sodakoh, maka ini minimalnya sedekah. Masih be sekarang ini kita nih galak latah di di grup WA kadang-kadang apa dak yola kan ya kan, nah ya apa dak ujaku tuh kalimat-kalimat yang simple apa dak yola kan, nah aing bikin kerok. Akhirnya wong yang di medsos ini berapa kalian ngomongi di grup WA nih, kita yang nulis sambil penesan, yang maco tidak serius. Iya tak? Iya. Apalagi kalau wongnya abu tos, wong temperamen. Oh, nganggapnya serius kalau. Kita ngomongnya, ya nguntal ke belicon gitu. Nguntal ke kulit pisang, semur Brazil.
Jadi gitu, apa dah? Nah kan, benar ya ujian dulu. Nah, ujung-ujungnya akhirnya jadi ribut. Jangan. Kalau tidak mampu memberikan manfaat, jangan memberikan mudarat. Inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ajaran ini bisa kita lakukan. Sedekah, tidak mampu sedekah maka begawe supaya kita punya kemampuan. Tidak mampu maka menolong. Kemudian kalau tidak mampu menolong, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mampu maka minimal kita jangan ngerusak. Muttafaqun alaih. Insyaallah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.